Selanjutnya adalah ba'du ahkamul janaiz, bab tentang hukum janazah, tentang masalah kematian. Ini kan masalah kematian, masalah yang sebetulnya masalah gaib. Walaupun banyak qil wa qal. Contohnya begini, sebetulnya ruh orang yang sudah mati itu seperti apa? Kan banyak tuh katanya ruh orang yang wafat itu 40 hari keliling rumahnya, qil wa qal. Tapi dalam hujah, baik itu hadis atau misalnya athar, itu tidak ada satu hadis pun yang bisa dijadikan pijakan bahwasannya ruh orang yang mati itu berkeliaran atau datang lagi ke rumahnya, kan? Walaupun ada mengatakan begini begitu. Jadi kalau ditanya, apakah ruh orang yang meninggal itu, selama ini kan kita dengar bahwa ruh orang yang meninggal itu selama 40 hari dia katanya mengunjungi rumahnya. Kalau dasarnya itu apa? Cari dasar hadisnya yang bisa dianggap hujah, bisa dianggap sebuah dalil, sebuah argumentasi yang kuat bahwasanya benar ruh orang yang meninggal itu bisa kembali ke rumahnya. Ternyata di hadis tidak ada. Hadis yang dianggap hujah, hadis yang bisa dikukuhkan oleh para alim ulama, oleh para fuqaha sebagai dasar, itu sebetulnya tidak ada. Jadi kemanakah ruh orang yang meninggal? Jadi ruh orang yang meninggal itu ketika dia wafat. Ketika dia wafat kan tergantung. Kalau orang soleh ketika dia wafat, itu malaikat turun. Malaikat turun ke bawah membawa kain kafan untuk mengambil ruhnya itu. Itu katanya, itu kain kafannya dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh sebagian besar ulama hadis. Itu malaikat turun ke bawah membawa kain kafan yang harumnya itu harum. Kain kafan ini baunya itu, wanginya misik itu tercium dari timur sampai barat. Tapi yang tidak bisa mencium adalah manusia. Saking ingin menghormatinya orang yang soleh ketika meninggal. Ketika dia wafat, itu kan duduk tuh malaikat di sampingnya. Santun malaikat, saking hormatnya sama orang yang soleh. Dipujiin, ayo silahkan keluar, gitu kan. Ketika keluar, jasadnya, ruhnya dibawa sama siapa? Sama malaikat menghadap Allah. Itu ketika proses dibawa ke langit, ya, ke langit. Itu heboh itu. Para malaikat itu heboh, Masya Allah. Siapakah orang yang baik ini? Saya bilang kan, jumlah malaikat di dunia itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Di tubuh kita aja ada ribuan malaikat, kata Al-Ghazali. Jadi jangan aneh. Kalau sehari itu 80.000 malaikat keluar dari Baitul Ma'mur. Sehari itu ada 80.000 malaikat keluar dari Baitul Ma'mur. Dan ketika dia keluar tidak pernah kembali lagi ke Baitul Ma'mur. Tapi tiap hari keluar 80.000 malaikat. Dari zaman siapa? Dari zaman sejak Allah menciptakan Adam. Dan mulai terjadi dari sebelumnya. Itu berapa puluh ribu, berapa triliun malaikat yang ada di dunia ini. Sehingga kata Al-Ghazali, tubuh-tubuh kita itu digerakkan oleh malaikat. Tubuh-tubuh kita bukan tubuh kita sendiri yang menggerakkan. Bukan, kata Al-Ghazali. Terlalu rumit kalau tubuh kita menggerakkan dirinya sendiri. Terlalu rumit, tidak bisa itu. Terus siapa yang menggerakkan sel-sel kita? Sel darah, ini di otak aja, ini jaringan otak itu. Itu bukan main. Kata Al-Ghazali, malaikat itu yang menggerakkan semuanya. Manusia itu hampa. Maka kata Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, ketika ruh orang yang baik, orang yang soleh, wali, kiai, ulama gitu, orang yang soleh lah, yang takwa, itu dibawa ke atas, itu heboh itu di dunia malaikat. Masya Allah, ini ruh wangi sekali. Siapa ini? Ruh siapa ini?
Maka kata malaikat yang mencabut nyawa, ini ruh fulan bin fulan, sampai ke atas terus balapan ke langit dunia, langit satu, sampai kepada Allah. Kata Allah, tulislah si fulan bin fulan ini fi jannatil iliyin, di tempat yang paling tertinggi. Ditulis tuh, tulis dia adalah ahli surga di tempat yang paling tertinggi. Setelah itu balikin lagi turuhnya kemana? Ke jasadnya dia. Jadi setelah disampaikan oleh malaikat menghadap Allah, dilihat oleh Allah, tulis dia di jannatil iliyin, di tempat yang paling tinggi di surga ruhnya, tulis sebagai orang yang baik. Setelah itu balikin lagi. Kemana dibalikin lagi? Ke jasadnya. Jadi ketika seseorang meninggal, diangkat ruhnya, proses. Ruh diangkat, proses kan? Proses kita, tuh proses kita dimandiin segala macam. Itu ruhnya prosesnya masih diangkat ke atas. Setelah itu dikembalikan lagi dia kepada jasadnya ketika di alam kubur. Cuman ini tidak bisa dibaca dengan logika kita di dunia, nggak bisa. Oh, jadi ruhnya itu ditempelin lagi ke dalam kubur. Kata para ulama, tapi jangan engkau katakan gimana caranya, itu urusan Allah. Yang jelas itu jangan kita bisa menggambarkan kayak kita hidup lagi. Beda. Itu dimensinya sudah dimensi malakut. Dimensinya sudah dimensi gaib. Yang jelas bahwasanya ruh orang yang meninggal dibawa menghadap Allah ke langit. Bila ruh itu baik, kemudian disimpan, ditulis fi ala ilin, tempat yang paling tertinggi di surga. Kata Allah, balikin lagi ruh itu ke dalam jasad. Balikin lagi si ruhnya ke dalam jasadnya di alam barzah. Tapi jangan kita menggambarkan dia hidup lagi di alam barzah. Gambarnya bukan gambaran kayak kita seperti ini, tidak. Itulah bahkan kata para ulama, jangan engkau tanya caranya gimana, itu urusan Allah. Jangan kita menggambar-gambar. Jadi sebetulnya tidak ada, ketika itu dia disampaikan, ditempatkan lagi ruhnya dalam jasad dia, datang munkar nakir, proseslah di situ, proses tanya jawab. Baik atau tidak. Bila ruhnya orang yang baik, qabrahu raudhatan min riyadil jinan, maka kuburannya adalah kuburan taman surga. Tapi kalau orangnya jahat pendosa, hufratan min hufarinar, maka kuburannya menjadi awal neraka dia.